Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Biasanya saya ngajak kalian buat review rumah-rumah yang unik ya. Kali ini beda, karena kali ini perumahannya yang unik. Simak videonya untuk tahu di mana uniknya. Ya, tetangga, sekarang saya lagi ada di Uma Arsa dan perumahan ini unik banget karena di dalam perumahan ini semua rumah tidak ada yang menghadap barat. Artinya semua rumah menghadap antara selatan, utara, ataupun timur. Itu berarti tidak ada rumah yang terkena panas sinar matahari barat. Dan juga semua rumah di sini nggak ada yang posisinya berada di tusuk sate. Artinya secara Feng Shui juga udah oke ya. Dan secara Feng Shui juga perumahannya terletak di atas jalan. Jadi dari jalan tuh agak tinggi lagi baru ketemu rumahnya, tetangga. Bagus secara Feng Shui. Dan bisa kalian lihat kalau rumahnya itu nggak ada kabel berseliweran. Ini bukan karena rumah contoh, tetangga. Tapi benar-benar semua perkabelan, listrik, internet itu lewat jalur bawah. Artinya dia sudah ground cable, tetangga. Udah rapi banget fasadnya. Dan yang nggak kalah penting, selain kabel-kabelnya udah ditanam semua, tetangga, jadi di Uma Arsa ini raw jalannya lebar ya. Nah, ini kalau saya perkirakan lebarnya ada mungkin sekitar 6 hingga 7 meter. Untuk ukuran perumahan yang jumlahnya di bawah 100 ini udah lebar banget ini. Nah, untuk rumah-rumah di Uma Arsa, semua atapnya menggunakan struktur atap baja ringan dan juga penutup beton flat ya, tetangga. Untuk bawahnya sendiri, saluran air dia model yang ditutup. Jadi nggak kelihatan ada gotnya, padahal di bawah sini ada saluran airnya. Nggak usah khawatir. Dan fun fact-nya nih, walaupun unitnya eksklusif, dia hanya 61 unit, tapi effortnya oke banget nih. Bisa dilihat di sini. Jadi, walau 61 unit, dia punya marketing gallery yang proper banget. Gede, tetangga. Selain marketing gallery yang besar, dia juga udah one gate system nih. Gate-nya juga proper banget. Gede ya, tetangga. Dan sekarang kita bahas rumahnya. Saya lagi mau bahas rumah tipe 70. Dia punya lebar 6 meter, panjang ke belakang sekitar 13 meter. Dan luas tanah sekitar 76 meter persegi. Sementara luas bangunannya sama seperti nama tipenya ya, yaitu 70 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai seperti ini, tetangga. Jadi rumah lebar 6 meter tuh lumayan lega ya, tetangga. Carportnya ini bisa memuat hingga 2 mobil dengan catatan tamannya jadinya hanya 1 meter aja, tetangga. Jadi ini lebar sekitar 5 meteran, ini bisa menampung 2 mobil dengan proper. Atau kalau mau 1 mobil dan beberapa motor atau sepeda motor juga bisa, tetangga. Dan ini bisa kalian lihat di rumah contoh di bagian depan ini terdapat kanopi. Ini kanopi juga udah termasuk dalam paket penjualan, tetangga. Jadi nggak usah beli-beli lagi, nggak usah pasang-pasang kanopi sendiri karena ini udah termasuk dalam paket penjualannya. Dan di sini juga rumahnya bergaya Japandi ya, tetangga. Minimalis, tetangga. Dan dari depan ini atapnya berbentuk pelana, jadi dia ya ikonik banget. Dan di sini ada kisi-kisi di bagian atas itu juga udah termasuk. Jadi bukan cuma hiasan di rumah contoh, jadi itu udah termasuk, tetangga. Untuk kanopinya, mumpung saya lihat ke atas, dia kanopinya pakai rangka besi holo gitu ya, dengan penutup bagian atasnya menggunakan polikarbonat, jadi clear seperti ini, tetangga. Dan selain di atas kisi-kisi, di bagian bawah ini juga ada kisi-kisi yang terbuat dari material aluminium yang bermotif kayu. Di bagian depan juga terdapat keran air. Nah, ngomong-ngomong soal air, tetangga, jadi untuk seluruh rumah di Uma Arsa ini dia sudah menggunakan saluran air PDAM. Jadi kalian nggak perlu ngebor-ngebor lagi. Jadi aliran airnya sudah langsung nyalir gitu ya, tetangga. Dan untuk biayanya biasanya kalau pakai PDAM tuh cenderung lebih terjangkau ya. Jadi nggak perlu ada biaya untuk pengeboran dan juga untuk sumur lagi ya, tetangga. Jadi udah ada meterannya, tinggal diputar aja, sudah mengalir. Nah, ya, jadi udah nggak usah ngebor-ngebor lagi, tetangga. Mantap. Nah, untuk lantai carportnya di sini dia pakai coran beton, dia pakai semen rambat seperti ini yang di kotak-kotak dengan motif tali air seperti ini. Ini fungsinya supaya ya kalau kalian nyuci motor atau mobil atau membersihkan, kalian nggak perlu khawatir ada genangan. Jadi ini buat ngalirin air juga ya, tetangga. Dan di bagian depan sini
Fasadnya minimalis, tetangga, dominan warna putih, dan di bagian depan juga terdapat bukaan-bukaan yang bagus banget nih. Untuk materialnya dia pakai material aluminium, jadi anti karat dan juga tidak muai ataupun menyusut seiring dengan pergantian cuaca, tetangga. Nah, ini dia pakai aluminium yang di powder coating berwarna hitam, dan untuk terasnya ada di sini lebih tinggi daripada jalan, memberikan kesan lebih tinggi lagi untuk rumahnya. Untuk pintunya dia pakai material multiplex lapis HPL, tetangga, sementara frame-nya pakai aluminium sama dengan frame jendelanya itu. Untuk listrik dia mulai dari 2200 watt ya standarnya. Bagus, dan bisa kalian lihat di sini ada CCTV-nya. Itu juga termasuk dalam paket penjualan karena rumahnya ini udah smart home. Jadi udah termasuk CCTV yang terintegrasi juga ke bagian dalam rumah. Dan ini smart door lock juga kabarnya sudah termasuk dalam pakai penjualan. Dan ini ada integrasinya juga di dalam. Nanti kita lihat ya seperti apa. Yuk, kita masuk ke bagian dalam rumah. Ya, tetangga, sekarang saya mau ajak kalian lihat interior dari Uma Arsa tipe 70 ini. Dan seperti rumah-rumah modern yang keren-keren ya, yang baru-baru, di lantai 1 dia pakai konsep open plan seperti ini, tetangga. Jadi open plan itu penggabungan dari beberapa area. Misalnya kalau di sini ada living, dining, dan juga kitchen yang disatukan dan menciptakan space yang terkesan lebih luas lagi, tetangga. Oke, sebelum kita ke living, saya mau kasih lihat dulu. Ini adalah jendela ya, ada bukaan di bagian depan sini, ada 1 dan ada 2 di samping pintu ada lagi. Jadi enaknya kalau rumah banyak bukaan itu, tetangga, siang-siang nggak perlu nyalain lampu sampai sore. Dan kalau perlu penghawaan supaya lebih adem bisa tinggal dibuka aja, tetangga. Apalagi kalau 2 kayak gini, di depan 1, di belakang 1, itu kalau kebuka dua-duanya sirkulasi udaranya bakal lebih enak ya. Dan sekarang kita lihat lagi ke area living. Kalau di rumah contoh, area livingnya dibuat seperti ini, tetangga. Saya disclaimer dulu, jadi semua interior yang kalian lihat di video ini itu tidak termasuk dalam paket penjualan ya. Ini hanya sebagai simulasi aja dan inspirasi mungkin buat kalian yang nanti beli rumahnya nih. Kalian bisa tempatkan sofa dan juga TV, serta ini backdropnya ditutup seperti ini. Di baliknya ada anak tangga, tetangga, dan jadi di bawah tangga itu bisa kalian manfaatkan untuk area living seperti ini. Karena ini ada area bawah tangga, di baliknya itu, nah, ada space lagi yang bisa dimanfaatkan jadi area penyimpanan. Cakep ya? Nah, ini dia rumahnya lebar 6 meter, tetangga. Jadi di sini dibagi beberapa, ada living, ada dining, dan ada kitchen. Sekarang kita lihat sebelahnya. Jadi kalau kalian suka nonton TV sambil makan, ini cocok banget ya layoutnya. Di sini bisa ditempatkan meja makan, dan pastikan furniturnya jangan terlalu besar, tetangga. Dan jangan lupa kalau misalnya dikasih meja makan, atasnya kasih lampu gantung ya, supaya kelihatan makanannya di bawahnya. Nah, sekarang kita bahas area di sebelahnya. Di sebelahnya ini, kalau di rumah contoh, disimulasikan sebagai area dapur. Jadi linear, di sini ada kulkas, ada oven, kemudian di sini ada wastafel dan kompor. Ini kalau di rumah contoh dia pakai kitchen set yang pakai HPL seperti ini ya. Ini multiplex, lapis HPL, dan tutup sampai ke bagian atas. Jadi ini bisa menyimpan banyak barang-barang. Kalau rumahnya compact, pastiin storage-nya juga banyak, tetangga, supaya bisa naruh barang-barang kalian dan rumahnya tetap kelihatan rapi. Selain di atas, ya bisa kalian lihat di bawah juga ada nih kabinet-kabinetnya nih, tetangga. Nah, tetangga, ini mumpung kelihatan nih. Jadi di sini ada interface yang connect sama smart door lock-nya, tetangga. Jadi di smart door lock-nya itu ada kamera dan di sini ada layarnya. Jadi kalau misalnya ada tamu, kalian bisa lihat dulu dari sini. Dia pencet bel, nanti muncul di sini ya, siapakah di depan, kira-kira mau dibukain apa enggak. Jadi bisa dikontrol dari smart interface-nya ini, dan ini udah termasuk dalam paket penjualan. Dan satu lagi, rumah di Uma Arsa ini sudah dilengkapi smart switch. Jadi rumahnya benar-benar smart home, udah terintegrasi semua ya. Bisa kalian sambungin langsung, misalnya dari luar rumah kalian ingin nyampe rumah AC-nya mau dingin, udah langsung bisa dikonekin lewat HP, tetangga, kalau misalnya pakai smart system seperti itu. Dan di sini, tetangga, dapurnya, dia nempel dengan pintu jendela nih. Bisa dibuka, tetangga, dia pakai material aluminium yang materialnya powder coating sama dengan yang bagian di depan. Jadi untuk sirkulasi udara udah nggak usah dikhawatirkan lagi, tetangga. Jadi tinggal dibuka aja, jadi sirkulasi udara bisa berganti. Termasuk kalau kalian lagi masak, aromanya tuh bisa tersirkulasi dengan baik. Selain juga
ada opsi pakai cooker hood seperti ini tetangga. Dan ini ya, kalau misalnya dibuka ini backlight sih tetangga. Tapi supaya kalian bisa lihat mungkin tuh di belakang masih ada area yang cukup luas menurut saya. Dan ini bisa jadi pertimbangan kalian kalau mungkin nanti ke depannya ingin mengembangkan atau membuat ruangan tertentu. Ini masih enak banget di belakang. Nah, sekarang saya mau ajak kalian lihat area taman belakangnya. Ini masih hujan ya, tetangga lagi hujan, jadi saya mungkin nggak bisa nunjukin ke sana. Dari sini saya bisa lihat masih ada area yang cukup luas ke belakang sana sekitar 3,5 meter. Dan ya bisa kalian lihat ini teras belakang juga disiapin. Jadi misalnya kalian ingin ngopi-ngopi di belakang sini bisa tinggal pasang kursi dan juga meja tetangga. Dan di pojok sana udah disiapin juga area servis atau area cuci jemur. Dan ini karena cukup luas, tadi saya udah sebut ya, kalian bisa manfaatin area ini untuk berbagai keperluan dan pengembangan ke depannya. Itu terserah kalian dan sesuaikan aja sama kebutuhan. Mau ditutup atasnya sedikit, bisa. Tapi kalau saya boleh saran, jangan ditutup full ya, karena nanti ya menurut saya penghawaannya akan kurang maksimal. Dikasih kanopi aja sedikit, tapi jangan sampai rapat semuanya. Itu bisa membantu, karena kalau misalnya kebuka gini, sirkulasi udaranya bisa enak banget ngalir ke bagian dalamnya. Karena rumahnya kan tadi udah konsepnya open space, jadi di bagian depan itu ada jendela, di bagian belakang sini ada bukaan, jadi udaranya mengalir dan itu bikin pencahayaan dan penghawaan di rumah ini terasa lebih nyaman lagi tetangga. Oke, sekarang saya mau ajak kalian, tunggu. Dari tadi saya udah bahas ruangan-ruangan, tapi kayaknya belum lihat kamar mandi. Nah, ternyata kamar mandi lantai satunya ada di sini tetangga. Ini dia kamar mandinya model linear, lebarnya sekitar 130, masih nyaman banget. Ini untuk area showernya lebar 80 cm, jadi proper banget kalau misalnya kalian mau kasih tutupan begini, supaya tetap area basahnya jadi di sini aja di area shower yang basah, ya di daerah sana bisa tetap kering tetangga. Dan di sini udah dipasang keramik semua ya. Jadi dindingnya bebas lembab, maintenance-nya gampang, kalau mau dibersihin tinggal dilap aja. Dan yang paling penting, jadi di sini tetap ada penghawaan dan pencahayaan alami ke bagian belakang rumah. Enaknya rumah punya halaman belakang seperti itu ya. Akses udara dan cahayanya enak banget. Jadi kita sebagai penghuni rumah jadinya lebih sehat tetangga. Nah, sekarang saya mau ajak kalian ke lantai 2. Karena rumah ini 2 lantai dan kamar-kamarnya ada di lantai 2 semua. Tapi sebelum ke lantai 2, nah jadi kalau dinding di rumah ini menggunakan batu bata merah. Mungkin kalian tim batu bata merah cocok banget nih. Yuk kita sekarang lihat lantai 2-nya. Untuk ke lantai 2 kita menggunakan tangga yang lebarnya sekitar 1 meter. Ini kurang lebih, jadi masih nyaman tetangga kalau misalnya bawa barang pun masih enak. Ini bisa mengakses tangga dengan mudah. Dan di sini pakai material granit tile tetangga untuk anak tangganya. Dan ini juga udah dikasih step nosing di ujungnya, jadi lebih aman dan nyaman, nggak licin ya. Untuk langkahnya, anak tangganya, jarak tinggi anak tangganya itu sekitar ya 17 cm, jadi dinaikinnya masih mudah, nggak bikin capek. Dan di area tangga ini terdapat pencahayaan berupa skylight tetangga yang cukup besar, jadi ini area ini bakalan terang ya, menerangi juga ke bagian bawah. Dan misalnya lagi cerah tetangga, itu area living bakalan nyaman banget karena ini bebas lembab juga kalau misalnya pakai skylight seperti ini. Dan sekarang kita udah ada di lantai 2. Nah, hal pertama yang saya notice adalah ini, jendela. Jadi ada bukaan lagi ke bagian belakang. Jadi ini bener-bener ya, rumahnya sehat tetangga. Ciri-ciri rumah yang sehat itu adalah di tiap area, tiap ruangan ada bukaan atau ada akses udara dan cahaya ke bagian luar. Jadi rumahnya tuh nggak terasa ngekep, nggak terasa lembab seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita masuk kamar pertama. Kalau di sini, di rumah contoh, disimulasikan sebagai kamar tidur anak ya, tetangga. Ukurannya kompak tapi proper banget. Bisa kalian contoh nih, kalau misalnya anaknya 2, di sini kalian bisa tempatkan kasur tingkat seperti ini, tetangga. Jadi ya bisa mengakomodir keperluan anak-anak. Dan selain area kasur juga ada meja belajar, bisa dimanfaatin juga. Usahain pilih meja belajar yang ukurannya tidak terlalu besar seperti ini tetangga. Dan kalau misalnya untuk akomodasi penyimpanan, di sini juga masih ada lemari ya, bisa kalian tempatkan lemari. Kalian bisa pilih yang ukurannya sesuai. Selain di sini, di bawah tempat tidur juga bisa dijadikan sebagai area penyimpanan tentu saja, karena ya kalau ukuran ruangan kompak memang harus pintar-pintar ya. Tapi balik lagi,
Ruangan compact artinya lebih less maintenance. Jadi untuk perawatannya lebih mudah dan ya potensi untuk menyimpan barang-barangnya juga lebih kecil ya. Ruangan ini biasanya lebih rapi. Dan di sini ada bukaan nih berupa jendela yang sama materialnya, dia pakai material aluminium ya. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke kamar tidur kedua alias kamar tidur utama. Sini. Ini adalah kamar tidur utama. Dia bisa menaruh kasur ukuran king, dan ini pakai yang king juga ya, tetangga cukup lebar, nyaman berdua. Di kanan kiri masih bisa dikasih nakas, di sebelah sana bisa kalian lihat, di sini juga bisa ditempatkan. Dan ini interiornya lagi-lagi bisa kalian contoh nih, dibuat seperti ini. Tapi kalau kalian ingin terasa lebih luas ruangannya, pakai warna-warna yang terang ya, supaya terasa lebih luas gitu tetangga. Dan di sini untuk penyimpanan pakaian, bisa kalian tempatkan lemari. Kalau kalian pribadi yang suka nonton TV di kamar, ini juga bisa dicontoh. Tapi, kalau kalian nggak suka nonton TV di kamar, ya ini nggak usah dipakai seperti ini ya, tetangga. Kalian bisa manfaatin untuk hal yang lainnya, space ini. Dan di belakang saya, ini ada balkonnya. Jadi, kamar tidur utama punya balkonnya sendiri, tetangga. Nah, itu dia. Diakses hanya dari sini. Dia pakai material jendela aluminium dan juga pintu aluminium dengan kaca. Jadi ini bisa merangkap jadi jendela dan juga sekaligus jadi akses kalian kalau ingin keluar, tetangga. Kalau butuh privacy lebih, ya tentu saja tinggal ditutup aja, tinggal kalian pasang vitrase seperti ini. Dan di perumahan ini, di bagian depan, tadi saya udah sebut juga tetangga, sudah termasuk dengan kisi-kisinya. Jadi, ya untuk urusan privacy harusnya udah aman sih ya, karena di bagian depan itu udah free kisi-kisinya. Itu udah desainnya seperti itu, tetangga. Dari tadi kita di lantai 2 belum lihat kamar mandinya. Masa kamar mandinya harus ke bawah kalau mau mandi? Enggak dong, karena di lantai 2 ini ada kamar mandinya juga, tetangga. Nah, kamar mandinya keluar sedikit, ada kamar mandi, dan ini kurang lebih sama ukurannya, tapi di sini adanya di bagian depan, tetangga. Jadi kalau misalnya sebagai apa ya? Sebagai buffer gitu, sebagai bantalan, misalnya di depan itu biasanya rumah agak panas, nah cocok kalau dijadiin kamar mandi gini. Jadi kamar mandinya cepat kering, tetangga. Untuk penghawaan dan pencahayaan dapat di bagian di sini, tetangga. Nah, ini kalau kalian rasa, aduh, takut kelihatan, tinggal dikasih stiker aja, ditempel di frost, jadi nanti nggak kelihatan lagi, tetangga. Dan ini sama kayak di kamar mandi bawah, keramiknya dari mulai di bawah sampai dinding sudah full, jadi membersihkannya gampang. Dan untuk keramik yang di bawah khususnya, dia pakai keramik yang kasar ya, jadi nggak licin, jadi aman, tetangga. Saran saya kalau kalian beli di sini, kalian pasang nih partisi, bisa partisi kaca atau partisi kayak yang di bawah itu yang bisa ditarik-tarik. Saya saranin pasang supaya area basah tetap di sini, sementara yang di sana jadi area yang kering. Enak kan kalau kamar mandi kering. Nah, tetangga, makasih udah nonton sampai sini, tapi sebelumnya saya mau kasih info lanjutan tentang rumah ini. Yuk, ikutin terus. Gimana tetangga? Rumahnya menarik ya? Dan saya punya info lagi nih, kebetulan Uma Arsa baru launching. Terus, lagi ada banyak promo nih. Kayak DP 0% untuk yang KPR, ada free BPHTB, free AJB, dan promo lain yang detailnya bisa tetangga tanya langsung nanti pas visit ya. Kalau penasaran mau lihat atau tanya detail, sini saya spill. Tetangga bisa visit ke lokasi Uma Arsa di Lingkar Kebayunan, Cimanggis, Depok. Ada 61 unit rumah yang terdiri dari kafling khusus, rumah tipe 51, tipe 70 yang saya review ini, dan juga tipe 90. Rumah tipe 51 bisa kita dapatkan mulai harga 900 jutaan rupiah nih. Nah, tipe 90 ini punya lebar 7 meter, panjang ke belakang sekitar 14 meter. Sementara luas bangunannya sama seperti namanya, yaitu 90 meter persegi. Nah, bedanya lagi, di tipe 90 ini ada 3 kamar tidur. Jadi, kalau butuh yang kamarnya lebih banyak, bisa pilih tipe 90 ya tetangga. Harganya mulai dari 1,3 miliar rupiah. Oh ya tetangga, lokasi Uma Arsa ini posisinya strategis, cuma 5 menit dari pintu tol Cimanggis, aksesnya juga dekat sama RSUD ASA, LRT Harjamukti, dan Cibubur Junction. Cus, cek link di deskripsi ya. Ya, tetangga, udah ada di akhir tayangan, dan waktunya saya spill berapa biaya yang dibutuhkan untuk memiliki rumah di Uma Arsa tipe 70 ini. Dan kalau kalian masih penasaran,
Ini dia, infonya yang saya dapat. Kalian bisa dapetin rumah tipe 70 ini di Uma Arsa mulai harga 1,1 miliar rupiah. Oke, kalau mau tanya-tanya bisa langsung visit aja, datang ke sini. Atau kalian mau pre-interview dulu, bisa kontak link di deskripsi. Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!